Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sidang bertakwa jamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai ini kita semua telah diberikan oleh Allah, terutama iman panjang umur, iman sehat walafiat, iman iman Islam, sehingga dengan iman tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap akhir malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan malam ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauhnya pada malam ini biasanya diisi oleh Ustaz Hasan, namun beliau berhalangan atau tidak orang anak badan, maka diganti dengan Ustaz Hasan. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suatu Fatihah, kita tunjukkan untuk penolong kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kita, dan lebih khusus untuk jamaah lima kita dimuliakan. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di barokati umur Tuhan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul adzim. Hadirin ibu bapak jemaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Zat yang masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa menghirup udara di alam dunia, walaupun udara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan sisa umur kita di alam dunia ini betul-betul dimanfaatkan oleh kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar dijamin oleh Allah untuk masuk surga, yaitu manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di penghujung akhir hayatnya beliau selalu menyeru dan menyebut umatku, umatku seperti apa kondisinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW betul-betul Nabi yang sangat mencintai umatnya. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harus membalas cinta Rasulullah kepada kita. Jangan sampai cinta Rasulullah bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini bukan di sana, di situ. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah kita dalam sholat kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, dalam setiap saat kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan itu sebagai bukti bahwa kita membalas cinta Rasulullah kepada kita, sehingga cintanya Rasulullah bisa terbalaskan oleh kita dan kita menjadi umat Rasulullah nanti yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat merupakan ibadah yang relatif mudah tapi pahalanya luar biasa. Ibadah yang Allah sendiri sama malaikat memberikan contoh sebagaimana sebagai dasar hukum untuk bersolawat kepada Nabi, sebagaimana yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ini sebagai dasar hukum solawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak hanya kita disuruh untuk bersolawat, tapi Allah sendiri dan malaikatnya memberikan contoh bagaimana bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin ibu bapak jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan mohon maaf sebelumnya bahwa dan kita doakan sebagaimana tadi disampaikan bahwa seyogyanya pada minggu ini diisi oleh guru kita Ustaz Hasan, tapi beliau kondisinya sekarang lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun juga, baik saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang tidak sehat, baik itu tidak sehat jasmani atau tidak sehat segala halnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disehatkan kembali. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan coba untuk mengkaji surat Ali Imran ayat 38 terus nyambung sampai ayat 47, karena dari rangkaian ayat-ayat ini ada dua peristiwa besar yang menunjukkan akan dahsyatnya sebuah doa dan juga dahsyatnya maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Dan ini salah satu yang paling istimewa karena ada dari nama surat di dalam Al-Quran itu disebut dengan Ali Imran, keluarganya Imran. Jadi sebagai suri tauladan bagi kita bahwa keluarga Imran itu contoh keluarga yang luar biasa, bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga diabadikan oleh Allah sebagai salah satu nama dari ayat surat Al-Quran, yaitu surat
Ali Imran surat ketiga dalam susunan Masail Hadith. Dalam surah Ali Imran ayat 38 ini kita mulai dari cerita Nabi Zakaria, dan ini konteksnya kaitannya dengan salah satu sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya Asmaul Husna itu apa? Kira-kira apa Pak? Asmaul Husna yang sering kita lihat di depan Al-Quran atau di belakang itu ada yang bulat-bulat itu kan, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, itu Asmaul Husna. Itu artinya apa? Nama-nama Asma itu nama-nama Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang husna itu baik. Nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Kenapa tidak 100? Yang satunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi genap 100. Nah, di dalam ayat ini kaitannya dengan sifat Allah yang Wahhab, Al-Wahhab. Wahhab itu artinya Maha Pemberi tanpa batas. Nah, dalam ayat 38 surat Ali Imran, Allah mengatakan, dan ini sebagai peristiwa kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam itu salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam, yang jumlahnya ada 25. Dari semenjak kita masuk SD kan, SD, SMP atau MI, MTS, Aliyah dan seterusnya sampai sekarang kita ngaji, itu selalu kita pelajari. Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Ada yang bisa nyebutkan? Kalau ada, saya kasih uang. Uangnya dari mana? Ada. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, dan ingat bahwa iman kepada Nabi itu termasuk salah satu rukun iman. Kalau kita tidak percaya Nabi, berarti rukun iman kita ada yang hilang. Jadi salah satu rukun iman itu kita percaya kepada Nabi. Dan dalam konteks Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan kita mengetahui tentang nama-nama Nabi yang wajib, ya, minimal itu berarti wajib itu minimal, karena jumlah Nabi itu banyak, tidak hanya 25. Itu yang wajib, yang harus minimal kita ketahui 25 Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Nabi Adam, 2 Nabi, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi, 24 Nabi, Nabi Isa, gampang. 25 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Zakaria ini ceritanya salah satu nabi yang memiliki istri, dan istrinya itu sudah diklaim, sudah divonis oleh dokter, oleh tim kesehatan itu mandul. Mohon maaf, mandul. Mandul itu berarti tidak akan punya anak karena mandul itu. Istrinya mandul, tidak bisa memberi, tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, tidak bisa memberi keturunan. Dan juga posisi Nabi Zakaria pada saat itu sudah tua, sudah mungkin salah satu ciri tuanya itu rambutnya putih uban. Tapi tidak semuanya orang yang beruban umur tua, ada yang sudah yang masih muda juga umurnya, rambutnya putih. Nabi Zakaria itu, ini di dalam Al-Quran saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini surat Al-Imran ayat 38.
Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Zakaria ketika sudah mengetahui bahwa istrinya itu sudah diklaim tidak bisa memberikan keturunan, mandul, dan dia posisinya juga sudah tua renta, tapi keinginan hasrat untuk memiliki keturunan itu sangat besar. Maka Nabi Zakaria alaihissalam bermunajat kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah, yang artinya di tempat itu Zakaria berdoa kepada Allah. Dia berkata, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah, ini ada salah satu sifat Allah, Wahhab. Di situ Wahhab itu kalau berdoa disimpelnya di hab. Kalau untuk sendiri Robbi habli. Kalau untuk jamaah jadi Robbana hablana. Qala Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Jadi di saat Nabi Zakaria sudah mengetahui bahwa istrinya itu sudah tidak bisa secara medis itu mandul dan dia posisinya sudah tua renta, tapi dia mengabaikan itu karena dia sangat ingin memiliki keturunan, maka dia berdoa kepada Allah dan doanya itu dia dengan melakukan sholat. Jadi salah satu poinnya adalah berdoa di dalam sholat. Dan apa yang dipinta? Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah yang memberi tanpa batas, berilah aku apa? Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Nah, ini dalam ayat ini ada Asmaul Husna, sifat Allah yaitu Al-Wahhab, Hab, Rabbi habli. Ya Allah, ya Tuhan, pemberi tanpa batas. Ini Nabi Zakaria sangat mengetahui, sangat pandai bahwa di saat akal sudah tidak bisa lagi dipakai, syariat manusia sudah mentok, maka dia menyerahkan kepada Allah, Rabbi habli, kepada zat yang memberi tanpa batas. Maka Allah pun juga, dan ini salah satu etika berdoa. Kalau kita berdoa, ini dalam surat Al-Isra ayat terakhir, silahkan dibuka ayat kedua terakhir. Itu Allah mengatakan, Qulillah abidur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Jadi kalau kita berdoa dan itu posisi doanya kita itu betul-betul kepepet lah ini, sudah betul-betul kita sangat mengharapkan, maka apa? Kita harus memakai sifat-sifat Allah, pakai sifat-sifat Allah tadi, dan itu harus terbatas. Jangan kalau kita berdoa disebutin dulu asmaul husna 99 ya, kelamaan. Dan juga harus to the point. Qulillah abidur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna. Nah, ini seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika kondisi real di dalam kehidupannya itu betul-betul Nabi Zakaria itu sudah tahu bahwa dia tidak akan punya keturunan karena istrinya divonis mandul itu, tapi Nabi Zakaria langsung menyerahkan kepada Allah. Ini alternatif terakhir. Dan Nabi Zakaria memakai apa? Memakai salah satu sifat Allah yang tadi itu, Al-Wahhab, pemberi tanpa batas. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahwa sesungguhnya engkau mendengarkan akan doaku. Maka disambung dengan ayat berikutnya, Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin. Jawaban dari ayat 38, bahwa ketika Nabi Zakaria sudah berdoa dengan
salah satu sifat Allah yang to the point itu, yang Al-Wahhab, memberi tanpa batas, maka Allah langsung memberikan jawaban lewat malaikat. Dan itu posisinya lagi sholat. Apakah sholatnya sudah selesai? Belum. Jadi ketika doa sudah selesai dan posisinya dia masih sholat, itu doa sudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa Allah akan apa? Akan memberikan keturunan dan langsung dikasih namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Anak Nabi Zakaria. Ada yang tahu, Pak? Hah? Maryam siapa? Maryam beli. Nah itu, ini dalam ayat berikutnya ada jawabannya. Ketika Nabi Zakaria sholat berdoa, sebelum selesai sholat doanya sudah dijawab oleh Allah. Dibisikin Nabi Zakaria oleh malaikat bahwa doamu akan dikabulkan dan kamu akan diberikan keturunan. Siapa namanya? Yahya. Udah langsung dikasih nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Yahya. Zakaria, Yahya, terus Isa. Setelah Isa Nabi Muhammad. Nah, ini kenapa saya ambil surat Ali Imran ayat 38, 39 hingga nanti nyambung dengan ayat 47-nya, karena ini rangkaian dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan itu berturut-turut, dan berturut-turut itu semuanya memiliki kejadian yang luar biasa. Zakaria diponis dia sudah tua renta, istrinya sudah diponis mandul, tapi dia pengen punya keturunan, dia sholat, dia berdoa dengan memakai kata salah satu sifat Asmaul Husna yang pemberi tanpa batas tadi. Maka langsung doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poinnya, kalau kita berdoa pengen rezeki, ya yang disebut oleh Allah yaitu rojak, ya rojak. Kalau kita di pekerjaan misalkan pengen dilancarkan, pengen tidak ada yang sikut kiri sikut kanan, maka berdoanya dengan pakai Asmaul Husna yaitu Al-Jabbar, Al-Mulk, bisa digunakan. Itu contoh, kita bisa mencontoh dari Nabi Zakaria bahwa di saat kita sudah kepepet ya, karena sudah semua diklaim bahwa dia tidak mungkin secara tim kesehatan pun juga tidak bisa diberikan keturunan ini Nabi Zakaria karena istrinya mandul, tapi dia langsung menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa caranya? Dengan sholat dan berdoa, dan doanya itu to the point, langsung to the point kepada Zat pemberi yang tanpa batas. Nah kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab daripada doa Nabi Zakaria tersebut, kemudian istri Nabi Zakaria melahirkan, dan lahirlah seorang anak laki-laki, dan itu akan menjadi nabi yang diberi nama yaitu Yahya alaihissalam. Ini Yahya itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala namanya. Kalau tidak percaya, lihat dalam surat Ali Imran ayat 39. Itu Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan. Allah memberikan kabar gembira dengan akan dilahirkannya Nabi Yahya alaihissalam. Untuk siapa? Untuk Zakaria. Nah, konteks dengan ayat 47-nya, ini peristiwanya sama dengan peristiwa ibunya Nabi Isa. Jadi satu rangkaian. Nabi Zakaria turun ke Yahya, kemudian ke Isa lewat Siti Maryam, dan itu Siti Maryam melahirkan Nabi Isa juga tanpa ayah. Bukan tanpa ayah. Kalau Siti Maryam tanpa ayah itu karena betul-betul mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang suka dicontohi sama remaja sekarang.
tanpa ayah. Banyak yang melahirkan tanpa ayah. Kenapa? Ya ikutin Siti Maryam. Jangan. Jangan. Nah ini kaitannya dengan kun payakun itu. Sebagaimana yang dulu sempat saya bahas bahwa kun payakun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an sebanyak 8 kali. Kun payakun. Salah satunya adalah surat Al-Imran ini. Kemudian surat Yasin. Surat Yasin kun payakun itu kun payakunnya peristiwanya adalah siapa yang menghidupkan tulang belulang itu gitu. Karena di saat Rasulullah menyampaikan tentang akan adanya hari kebangkitan itu orang tidak percaya. Apa iya orang yang sudah mati akan dibangkitkan, sudah menjadi tulang belulang? Maka dijawab oleh Allah dengan surat Yasin itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu jawaban dari ayat sebelumnya. Sama ini dalam surat Ali Imran juga ayat 47-nya bahwa ada 2 peristiwa yang sama. Nabi Zakaria itu mengandalkan sebuah doa dan doanya itu to the point, memakai kata Asmaul Husna yang betul-betul komplit. Kemudian kalau Siti Maryam itu peristiwanya adalah menandakan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat kun fayakun. Kalau Nabi Zakaria tadi punya keturunan lewat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu istrinya sudah lain mandul, tidak bisa memberikan keturunan, tapi dengan doanya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Maryam pun juga sama. Ketika Siti Maryam berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya ini bisa punya anak, punya keturunan, disentuh oleh laki-laki pun juga tidak pernah." Ini peristiwanya hampir-hampir sama. Yang satu sudah diklaim ini tidak bisa memberikan keturunan, tapi lewat doa Allah ijabah. Yang satu Siti Maryam dikatakan oleh Allah, kamu akan punya keturunan. Siti Maryam berkata, ya Allah, mana mungkin aku akan punya keturunan, disentuh oleh laki-laki pun juga tidak pernah. Tapi ini Allah tunjukkan apa? Kun fayakun. Jadi satu sisi Nabi Zakaria itu menunjukkan akan kedahsyatan sebuah doa, dan satu sisi peristiwa Siti Maryam itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sinkronkan, kalau kita satukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita punya masalah, kalau kita menghadapi sebuah peristiwa yang di luar nalar itu tidak bisa sama sekali diatasi, maka apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat doa. Dan kita harus percaya bahwa Allah punya kata terakhir, yaitu kun fayakun. Hadirin yang berbahagia, ini adalah salah satu peristiwa yang harus kita jadikan pegangan oleh kita. Karena apa? Karena kadang kita berdoa, ya Allah, lapangkanlah rezeki saya, sehatkanlah badan saya, tapi yang datang malah sakit, tapi yang datang malah kesempitan. Di saat kita dalam sebuah jabatan, ya Allah, tolong naikkan pangkat saya, yang datang malah dimutasi, ditaruh di posisi yang terendah. Ini peristiwa-peristiwa itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu. Dalam sholat subuh, bagi yang selalu melaksanakan kunut itu kita selalu berdoa lewat kunut itu. Kan ada kunut itu, ada yang dibaca jahar, ya, ada yang dibaca sir, ada yang
Allahumma hdina fi man hadait. Itu dibaca keras. Ada parohnya dibaca pelan. Kenapa bisa begitu? Apakah boleh dibaca keras semua? Boleh. Dari awal sampai akhir dibaca keras boleh. Tapi kenapa dibagi dua? Karena kunut itu isinya ada dua. Satu doa, dua pujian. Awal itu doa kepada Allah dan fase terakhir itu pujian kepada Allah. Jadi kalau muji itu ya sudahlah, jangan terlalu dijaharkan. Jadi doanya saja, mintanya saja dikeraskan. Kalau memuji Allahnya jangan dikeraskan. Dan itu salah satu adab etika berdoa itu. Satu, kalau kita berdoa kan doa kita itu tergantung di langit, belum sampai ke Allah karena ada penghalang, dan salah satu penghalang tirainya itu adalah, pembuka tirainya itu adalah apa? Sholawat. Maka kalau doa kita siapapun selalu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu posisi sholawat bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Contoh yang di akhir apa? Ya doa kunut itu. Itu doa kunut di akhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi washabbihi. Itu di akhir sholawatnya. Tapi kalau doa yang lain kita seringnya di awal. Ada juga yang di tengah. Ada juga misalkan yang contoh di tengah itu ya sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus satu sholawat. Itu berarti sholawatnya di tengah. Kalau yang pakai tiga-tiganya mungkin pengen afdol, di awal sebelum doa sholawat, di tengah dikasih sholawat, di akhir dikasih sholawat, biar doanya makbul. Dan itu kata Rasulullah bahwa doa itu terhalang, dan salah satu pembuka penghalang itu adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam doa ini pun juga sama. Jadi kalau kita berdoa, bersolawat, memuji Allah, jadi memuji dulu, solawat, memuji Allah, atau bisa dibalik, memuji Allah, solawat, boleh. Bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Dan Nabi Zakaria tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan ud'uni astajib lakum, bahwa berdoalah kalian kepadaku maka aku akan jawab. Ini janji Allah, dan janji Allah tidak akan pernah terpeleset, tidak akan pernah berkhianat terhadap janjinya itu. Setiap kita berdoa maka akan dikabul, dan kita harus yakin. Salah satu husnudon kita kepada Allah bahwa kalau kita berdoa harus yakin diijabah. Kalau kita doa kepada kita sendiri, doanya kita itu masih ragu, ya berarti kita husnudon kepada suudon. Jadi ada husnudon, suudon. Husnudon itu berprasangka baik, Pak, husnudon. Kalau suudon itu berprasangka buruk. Jadi salah satu kunci kita berdoa adalah, satu, kita pun juga harus berprasangka baik kepada Allah bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ijabahnya nanti tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke persoalan ini, bahwa Nabi Zakaria tadi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang tidak secara logika tadi tidak masuk akal, tidak bisa lagi dituntaskan oleh logika, dia berdoa kepada Allah dengan memakai kata Al-Wahhab. Kemudian peristiwa Siti Maryam pun juga sama, ketika dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu akan mengandung dan akan melahirkan satu keturunan. Dan Siti Maryam berkata, ya Tuhan, mana mungkin aku akan punya anak ketika saya tidak disentuh sama sekali oleh seorang laki-laki. Nah, maka ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika
sesuatu yang mentok di luar nalar kehidupan akal kita, maka Allah punya kata kun fayakun. Allah yang akan memberikan kuasa, Allah yang akan memberikan jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin yang berbahagia, ini sekilas tentang kisah Nabi Zakaria, tentang kekuatan doa, kemudian juga bagaimana kita ketika berdoa harus fokus terhadap satu hal yang dihadapi. Kalau kita dalam kondisi permohonan kita khusus, maka ambil salah satu kata Asmaul Husna yang menjurus pada permasalahan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, bagaimana peristiwa Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan tanpa ayah, karena itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu yang di luar nalar manusia itu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kuasanya dengan kata kun fayakun. Ini sebagai gambaran bagi kita bahwa kehidupan kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya peristiwa-peristiwa tersebut. Maka kekuatan kita adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya keyakinan bahwa doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu 5 menit lagi ya? 1 menit. 5 menit lagi. Barangkali ada yang ditanyakan tentang seputar apa yang disampaikan, silakan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita PR. Ada yang? Oh ya, silakan. Mungkin pertanyaan saya, ilmu saya tidak di situ, tapi saya coba bertanya juga. Kalau mohon maaf kalau saya salah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran yang pernah saya pelajari bahwa daftar Nabi itu yang tercatat ada 25, yang kita wajib ketahui. Pada mungkin ribuan ya, Ustaz. Setiap Nabi itu ada karamahnya, ada doanya. Yang saya tanyakan adalah di zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, dan juga para pengikut-pengikutnya zaman itu, doa-doa yang mereka panjatkan itu cepat kabulkan oleh Allah. Dibandingkan dengan masa sekarang, begitu jauh sekali, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz ya. Kira-kira apa sih? Kok bisa zaman dulu itu kok bisa dikabulkan? Apakah hanya doa saja atau ada hal-hal lain yang mesti kita ketahui supaya doa-doa kita tuh cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan, kalau hanya berdoa mungkin minimal kita waktu kita berdoa minimal. Ya, tapi kan hanya sekedar berdoa, hanya mungkin kiasan di bibir saja. Tapi bagaimana di hati kita bisa klik gitu, Ustaz? Kan itu nggak gampang. Karena bagaimanapun orang berdoa ingat anak, ingat baju, ingat ini, ingat itu. Jadi tidak fokus. Apakah perbedaannya zaman dulu itu masih gampang apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena ini juga pernah ada kisah. Jadi ada yang bertanya kepada salah satu sufi yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri itu jalan-jalan ke pasar, itu ditanya oleh salah seorang yang ada di pasar, "Ya Imam," karena dia tahu Hasan Al-Basri itu sebagai ulama besar pada saat itu. "Saya ingin bertanya, itu kan Allah itu katanya ud'uni astajib lakum itu kan, setiap kita berdoa pasti dijabah. Tapi kok saya nggak dijabah-jabah gitu. Saya tiap berdoa, terus-terusan berdoa, tapi kok sampai sekarang ya gini-gini aja gitu. Itu kira-kira apa yang terjadi ya Imam?" Itu pertanyaan dari penduduk yang ada di pasar kepada Imam Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri menjawab gini, "Ada satu hal yang perlu kalian catat. Kamu itu minta kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kamu jauh dengan Allah." Nah, itu bingung juga, berdoa kepada Allah tapi dalam sehari-hari jauh kepada Allah.
Nah, ini artinya, apalagi kalau dikaitkan dengan perbedaan zaman sekarang dengan zaman dulu, apalagi kaitannya dengan sosok Nabi. Betul bahwa Nabi dari rangkaian yang wajib kita ketahui itu Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, itu tiap Nabi punya mukjizat. Kalau untuk Nabi namanya mukjizat, ya, keistimewaan. Bisa berupa doa. Kita ketahui bahwa Nabi Adam pun juga punya doa, yaitu doa apa? Doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu doa Nabi Adam. Itu karena dalam kisahnya ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi dari surga, itu posisinya hitam. Nah, hitam di sini pun juga ada dua makna, ada makna harfiah, ada makna maknawiyah. Harfiah seluruh badannya hitam, kulitnya hitam. Ada yang mengatakan secara maknawiyah bahwa hitam itu hitam dengan dosa karena memakan larangan Allah SWT. Itu bisa dibayangkan, Nabi Adam melakukan satu kesalahan saja itu sudah diusir oleh Allah dari surga. Itu baru satu, melanggar perintah Allah satu, Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Terus kalau kita entah berapa banyak kesalahan kita kepada Allah, maka kita selalu mengatakan, ya Allah, ilah stulil, kan gitu ya. Ya Allah, aku itu sesungguhnya tidak layak untuk penghuni surga Firdaus, tapi aku juga tidak mau kalau masuk neraka. Maka ini perbedaan antara orang zaman dulu dengan zaman sekarang, apalagi Nabi. Jadi Nabi, betul bahwa setiap Nabi punya mukjizat masing-masing. Dan kenapa mukjizat itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang namanya mukjizat itu sebagai pembuktian akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mukjizatnya Nabi itu dinantikan, wah bahaya. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah disuruh ketika sudah posisi mentok di depannya lautan, di belakang pasukan Fir'aun menghadang, mau balik lagi pasti hancur oleh Fir'aun, mau ke depan lautan yang begitu luas, maka turun mukjizatnya, kata Allah apa? Belah itu tongkatmu, pukulkan ke laut, itu mukjizatnya. Dan Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah tolonglah aku. Dan langsung dijawab. Bayangkan kalau pada saat itu udah dipukul, laut nggak belah-belah, wah, itu semakin tidak percaya umat itu kan. Wah, bohong, Tuhan itu bohong, mana? Nah, itu. Nabi Ibrahim juga sama, dibakar oleh Nabi Namrud, dan itu dibakarnya bukan sehari dua hari, dalam keterangan hampir 40 hari, sebulan lebih dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena menghancurkan seluruh berhala yang ada di tempat penyembahan pada saat itu. Itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah tolonglah aku. Langsung dijawab oleh Allah, qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung perintah Allah kepada api itu, hai api, dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Itu jawaban dari mukjizat itu. Dan itu tentunya bahwa kenapa Nabi pada saat itu berdoa langsung diijabah. Satu, karena posisi Nabi sebagai utusan Allah, dan juga Nabi sebagai pilihan manusia suci. Dan juga ketika doa Nabi tidak diijabah, wah ini bahaya. Semakin manusia tidak percaya bahwa doa Nabi diijabah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pembuktian akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau zaman sekarang, kenapa doanya misalkan itu tadi sama seperti yang dikatakan dalam kisah Hasan al-Basri itu, kenapa saya berdoa tapi tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu tadi, kamu berdoa kepada Allah tapi dalam keseharian kamu jauh kepada Allah. Nah, bisa ditafsirkan sendiri oleh kita. Kita berdoa memohon kepada Allah, tapi kita tidak percaya sama Allah. Bahkan sama doa kita pun juga tidak percaya.
bahkan tidak ngerti gitu kan. Kita berdoa, kita berdoa kepada Allah, tidak tahu akan doa kita, apa yang kita minta, kemudian juga tidak percaya kepada Allahnya, ya repot itu. Ya. Nah itu betul, ya. Man arofa nafsahu arofa robahu. Jadi kalau kita sudah mengenal diri sendiri, maka dengan tersendirinya kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Jadi intinya bahwa orang dulu, apalagi Nabi, kenapa dijabah langsung, ya karena itu sebagai pembuktian mukjizatnya. Kemudian juga kenapa doa-doa kita sekarang itu, karena itu tadi kita tidak paham terhadap apa yang kita pinta dan kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita sedikit-sedikit pelajari, bahwa bagaimana kita, dan etika berdoa pun juga harus kita pelajari. Bagaimana kita berdoa kepada Allah, etika harus punya etika, yaitu tadi dengan bersolawat, dengan mengangkat kedua belah tangan, dengan konsentrasi yang luar biasa kepada Allah. Jangan sampai mulutnya amin tapi pikirannya kemana-mana, ya jadi kalang kabut. Mudah-mudahan sedikit ada hikmah buat kita semua, bahwa sebagai kesimpulannya adalah bahwa disitulah dahsyatnya doa kepada Allah, dan disitulah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak lagi punya jalan keluar secara manusiawi, tapi Allah punya jawaban yang pasti lewat kun fayakun. Mudah-mudahan kita semua, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kedepan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.